Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Sehubungan dengan Idul Adha, kami juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Dengan iringan doa, mudah-mudahan semua ibadah dalam rangka menyambut ibadah bulan Ramadan, ibadah Idul Adha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga, sebetulnya kami akan ngomong tadi tentang tawadhu, karena ada takbir maka saya alihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada tiga peristiwa penting di dalam hari raya Idul Adha ini. Pertama adalah peristiwa ibadah haji. Ibadah haji di dalam Islam merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu jalannya. Memang mampu ini barangkali untuk bisa juga ke depan mampu, bukan hanya mampu fisik, mampu finansial, keamanannya terjamin, tetapi sekarang ada mampu, yaitu ada seatnya. Kalau 30 tahun kita menunggu, ya kalau belum 30 tahun, ya mungkin. Tapi itulah, barangkali anak-anak kita sudah ke depan, aku mesti harus haji, daftar dari sekarang. Bahkan Malaysia lebih ya. Masya Allah. Dulu enak aja, kami ada uang berangkat, ada uang berangkat. Inilah. Tapi mudah-mudahan dengan kita niat menunaikan ibadah haji, Allah memberikan pahala untuk kita. Insya Allah. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj. Beritahukan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Beritahukan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan. Mereka itu akan datang kepada kamu berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq.
Dan mereka-mereka itu akan datang dari seluruh pelosok penjuru dunia. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan manfaat di balik ibadah haji itu. Apa salah satu di antara manfaatnya adalah napak tilas. Bagaimana Rasulullah menunaikan ibadah haji, kita menunaikan ibadah haji. Bagaimana tawaf, bagaimana sya'i, bagaimana kita wukuf tadi di Arafah. Pakaian yang sama, putih-putih. Nggak ada bedanya siapa dia. Semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita berada di alam mahsyar, menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Begitu besar. Paling tidak ada 3 juta, 4 juta manusia datang ke situ. Kita nanti dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita dulu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian haji juga mu'tamar ilahi, di mana pertemuan seluruh umat Islam di dunia ini satu bertemu di tanah-tanah haram, bertemu di Masjidil Haram, kita temu di situ. Ya. Muktamar ilahi, tidak peduli siapa dia. Karena itu ibadah haji merupakan lambang persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalau tadi dikatakan, dari manapun mereka berada, tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa bahasanya, tidak peduli bagaimana budayanya, semua yang ada di Masjidil Haram, yang ada di jamaah haji di Makkah itu, mereka adalah umat Islam, sama-sama berakidah Islam, dan mereka adalah saudara-saudara kita. Itu. Dan mereka tidak diberi undangan, tapi undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggelitik hati kita. Allah menghidupkan hati kita. Kita tidak punya uang, kita cari uang. Kita tidak punya biaya, kita cari biaya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita berziarah. Luar biasa haji itu. Karena haji itu merupakan kekuatan umat Islam sebetulnya seluruh dunia. Musuh-musuh umat Islam itu adalah akan sangat-sangat takut. Karena itu ibadah haji merupakan satu yang dapat kita fahami, yaitu sebagai lambang persatuan dan kesatuan. Al-insan sawasiyah. Rasulullah mengatakan manusia itu sama saja. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebihnya antara orang Arab dan bukan orang Arab illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Kalau Anda mengatakan sebagai muslim, saya muslim, ya, you are my brother in Islam. Kamu adalah saudara kami, saudara saya di dalam Islam, siapapun dia. Karena itu persatuan dan kesatuan umat Islam itu tidak karena persamaan keluarga, tidak karena persamaan nasab, tidak karena persamaan darah, bukan juga bahasa, bukan juga bangsa, tapi adalah persamaan akidah. Sama-sama berakidah Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji kenapa diwajibkan? Karena ibadah haji mempunyai hikmah yang besar. Ibadah haji mempunyai manfaat yang besar untuk kita semuanya.
Sehingga Rasulullah mengatakan, man aradal hajja falyu'ajjil. Barang siapa yang ingin menunaikan ibadah haji falyu'ajjil, maka segera. Fa innahu qad yamradul marid. Mungkin nanti sakit dia sehingga tidak bisa ibadah haji. Wa tadillur rahilah. Mungkin nanti tidak ada kendaraan yang membawanya. Watakunul hajah, mungkin nanti uangnya yang sudah disiapkan ada keperluan lain sehingga dia tidak menunaikan ibadah haji. Karena itu Rasulullah mengatakan, man aradal hajj falyu'ajjil. Barang siapa yang menginginkan untuk menunaikan ibadah haji falyu'ajjil, maka segeralah. Dalam ibadah haji kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita ke ziarah ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampingnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seolah-olah kita itu ditepuk-tepuk oleh mereka. Wahai jamaah haji, kutitipkan Islam di atas pundak kalian. Pulanglah, kutitipkan Islam di atas pundak kalian. Karena itu ibadah haji dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang menunaikan haji dan orang-orang yang menunaikan umrah itu adalah wafdullah, duta-duta Allah. In da'ahu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafaralahum. Kalau mereka itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Kalau mereka itu meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga di dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, orang-orang yang menunaikan ibadah haji tidak mendapatkan apa-apa illal jannah, kecuali adalah surga. Bahkan kayaumin waladathu ummuhu, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, begitu bersih karena kita sudah menunaikan ibadah haji. Ini sebetulnya juga kalau dilihat dari aspek psikologi, maka itu sebetulnya adalah terapi psikologi yang sangat luar biasa ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa, berharap, bekerja. Yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan untuk itu, insyaallah. Yang sudah, mudah-mudahan ya cuma kewajibannya 1 kali dalam seumur hidup. Ya kalau ada dan ada kesempatan, alhamdulillah, silakan saja menunaikan ibadah haji, tapi sunnah insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kedua adalah dikatakan bahwa kita ini sholat hari raya Idul Adha. Luar biasa, Idul Adha ini semua hadir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semuanya, baik itu yang laki-laki, baik itu yang perempuan, yang anak-anak, disuruh untuk pergi, hatal huyad, sampai orang-orang yang menstruasi disuruh pergi. Untuk apa pergi? Agar supaya mereka mendengarkan bimbingan nasihat khatib atau imam ketika memberikan bimbingan. Tapi mereka jauh dari tempat. Kenapa? Karena mereka ada yang menunaikan ibadah. Tapi yang khuyat, silakan ya'tazil, mereka ada sendiri sebetulnya, kemudian mereka mendengarkan bimbingan. Begitu pentingnya. Di dalam salat Idul Adha ini kita lihat juga persatuan dan kesatuan umat Islam. Tapi sayang, mereka datang Idul Adha, Idul Fitri, salatnya 5 waktu bolong-bolong.
Ya, seharusnya semangat melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri sama semangatnya dengan melaksanakan sholat jamaah. Kalau begitu makmur masjidnya, insya Allah. Ini kadang-kadang masjidnya besar, tahu-tahu jamaah subuhnya 5 orang. Ya Allah. Padahal bapak-bapak ibu-ibu, kalau tahu orang itu pergi untuk sholat berjamaah, pahalanya itu adalah besar seisi langit dan dunia ini. Kalau sholat 2 rakaat sebelum fajar, mereka akan berangkat dari rumahnya walau habwan, walaupun dia itu merangkak di atas lututnya. Suatu hari seorang sahabat buta dia, Abdullah bin Ummi Maktum, buta dia. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Ya Rasulullah, hal atakhallaf an salatil jamaah. Apakah boleh saya itu tidak salat jamaah? Ya, Rasulullah katakan, ya. Setelah melangkah beberapa langkah, kemudian dipanggilnya lagi, "Ya Abdullah bin Ummi Maktum, ta'al." Hei Abdullah bin Maktum, sini. Hal sami'ta hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah kamu mendengar itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, tunaikan salat jamaah. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, innal Madinah, sesungguhnya kota Madinah itu adalah zalam. Waktu itu gelap, sibak, banyak sekali binatang-binatang buasnya. Apakah juga aku harus pergi salat jamaah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hal sami'ta an-nida, kamu dengar itu an-nida, panggilan Allah adzan? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Pergi, fajib, pergi. Bayangkan waktu itu gelap, banyak binatang buas. Kita banyak binatang buasnya nggak ada. Begitulah sholat jamaah. Rasulullah SAW marah. Para sahabat radhiyallahu anhum, kemana orang-orang ini kok tidak sholat jamaah? Kemana? Sehingga Rasulullah mengatakan, hamamtu, saya ingin untuk mendelegasikan imam kepada sahabatku. Aku akan pergi ke kampung mereka, tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka, akan kubakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Itulah beberapa ulama mengatakan sholat jamaah, ada yang mengatakan hukumnya wajib karena dahsyatnya perintah-perintah itu. Oke lah, kalau jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkadah, yang namanya sunnah muakkadah adalah betul-betul bahwa kita ini harus meneladani Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat jamaah. Salat Idul Adha yang kemarin ini sebetulnya merupakan suatu hal, momentum untuk kita meningkatkan kualitas kita di dalam sholat, baik itu sholat nafilah maupun sholat wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang ketiga adalah yaitu penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban ini dikatakan dalam sebuah hadis, dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar.
Ada dua riwayat. Al-Kautsar dikatakan dalam tafsir an-ni'mah al-katsirah, yaitu nikmat yang banyak. Tapi ada riwayat mengatakan Al-Kautsar itu nama telaga, danau telaga yang indah, yang sangat cantik, disediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, danau telaga Al-Kautsar yang sangat indah dan sangat cantik di dalam dalam riwayat. Yang namanya Al-Kautsar adalah nikmat yang serba banyak. Bagaimana hubungannya antara nikmat yang serba banyak dengan Al-Kautsar? Salah satu di antara nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad adalah Al-Kautsar ini. Salah satu. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang besar adalah pertama dikatakan nikmatun nubuwah war risalah, yaitu nikmat kenabian dan nikmat kerasulan. Tidak ada orang yang paling mulia kecuali dia itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul, diangkat oleh Allah menjadi Nabi, dan tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Rasulullah dikatakan. Yang kedua, namanya disejajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak semua. Yang ketiga adalah nikmat yang besar adalah nikmatul Quran, yaitu nikmat Al-Quran. Mukjizat para rasul, para nabi sudah tidak ada lagi ketika wafatnya mereka itu, beliau itu. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya yang paling besar yaitu Al-Quran, sampai nanti bahkan dijadikan merupakan sumber kehidupan, sumber ajaran Islam yang harus dipegang oleh umat Islam, dan termasuk way of life, pandangan hidup seorang muslim, yaitu di mana di dalam Al-Quran ini. Ya, dalam hadis kita hafal, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua hal, apabila dua hal ini kamu pegang teguh dengan baik, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, yang lain mukjizatnya. Dan masih banyak lagi nikmat. Begitu juga kita. Kalau ayat ini diperuntukkan tadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebetulnya pelajarannya adalah untuk kita semuanya, ibrahnya untuk kita semuanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, umatmu Muhammad, nikmat yang serba banyak. Nikmat yang serba banyak harusnya kita syukuri dengan apa? Fasalli li rabbik. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu, dengan ikhlas salat. Jadi salat itu merupakan salah satu di antara kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga akhir malam biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha cari-cari mana suami saya, terpegang kakinya. Suami saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Kemudian setelah selesai salat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya Muhammad, ya Rasulullah, ada apa Aisyah? Sudahlah, malam-malam begini kenapa harus bangun? Kenapa harus sujud? Kenapa harus mendekatkan diri kepada Allah? Udahlah, tidur. Dikatakan dalam riwayat, hatta warimatil aqdam, kakinya bengkak. Kemudian, Aisyah, afala akun abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Hei Aisyah, afala akun abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena itu dalam riwayat dikatakan, kalau Muhammad itu bangun, dipersikin Aisyah, bangun, mengingatkan, istri mengingatkan juga suami bangun. Kalau gitu gimana? Marahlah. Padahal dipersikin. Bangun. Ya, ini ada gejala apa betul apa enggak ya? Anak-anak muda malamnya untuk siang, siangnya untuk malam. Karena apa? Karena digede kopi. Aduh, ini gimana generasi ke depan ini? Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Wanhar, dikatakan, dan sembelihlah kurban. Makna umum wanhar dan perkorbanlah bisa diartikan secara umum. Tapi yang namanya an-nahar adalah irakah ad-dima, yaitu mengeluarkan darah, yaitu menyembelih daging, menyembelih kurban. Mungkin apa namanya, kambing, mungkin unta, mungkin kerbau, mungkin lembu, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencaci kamu Muhammad huwal abtar, dialah orang yang terputus nikmat. Ada sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal. Dikatakan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir, apa katanya? Da'uh, tinggalkan Muhammad, fa innahu sayamut bila akab, dia itu akan meninggal tanpa ada keturunan lagi. Abtar itu arti sesungguhnya adalah terputus keturunan. Laki-laki, tinggalkan Muhammad, dia akan terputus keturunan. Begitulah. Wah, kemudian Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencaci kamu Muhammad, mengatakan kamu abtar Muhammad, mereka itu, merekalah yang abtar, bukan kamu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Dalam peristiwa ini ada peristiwa dalam Al-Quran disebutkan, falamma balagha ma'ha sa'i qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah sampai di usia yang sudah sanggup membantu ayahnya, membantu orang tuanya, Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuk, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku. Maaf, mimpi seorang rasul adalah wahyu. Mimpi seorang rasul wahyu. Anni azbahuk, saya menjembelih kamu. Fanzur madza tara, lihatlah Ismail, bagaimana pendapatmu dalam hal ini. Waduh, Ibrahim adalah Rasul yang paling banyak diberi cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala awa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdi dzalimin. Dalam Al-Quran disebutkan,
Ibrahim mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun. Lantas Ibrahim alaihissalam bisa melalui cobaan-cobaan itu. Kemudian Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Kami akan jadikan kamu nanti imam, pemimpin untuk manusia. Kemudian Ibrahim mengatakan, awamin dzurriyyati, bagaimana keturunanku nanti, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mendapatkan kepemimpinan yang baik bagi orang-orang kamu yang zalim. Dari anak-anak keturunanmu yang zalim, tidak akan kuberikan mereka itu kepemimpinan yang baik. Jadi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan anaknya pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh kamu kepadamu wahai ayahku, insyaallah kamu dapati aku menjadi anak-anak yang sabar, yang tabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin riwayat ini wallahu a'lam, apa riwayat ini dhaif, ya lemah. Tapi katakanlah, Ismail mengatakan pada ayah, nanti ya kalau saya disembelih, tutup mukaku, agar kamu jangan ragu-ragu ayah untuk menunaikan perintah Allah padamu. Tutup. Yang kedua, kalau pakaianku nanti berlumuran darah, ambil, berikan kepada ibuku, bahwa saya adalah anak yang taat menjalankan perintah Allah tanpa reserve. Berikan. Itulah. Kemudian diganti wa fadainahum bidzabhin adzim. Kemudian ganti Ismail dengan sesembelihan, yaitu kibas. Apa artinya dalam hal ini? Hikmahnya, begitulah seseorang itu semakin taat, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin taat kita, semakin kita mendapatkan coba. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik anak dengan baik, insya Allah anak pun akan mengikutinya dengan baik. Ibrahim alaihissalam, keturunannya semuanya adalah menjadi rasul dan menjadi nabi. Kenapa Ibrahim alaihissalam? Ya, jadi yang ketiga adalah bagaimana kita mendidik anak. Umar mengatakan, adibu auladakum, didiklah anak-anakmu, karena mereka itu akan hidup, bukan zamanmu lagi. Nah, sekarang ini kita sudah bukan zaman dahulu. Seperti saya kadang-kadang terkejut-kejut juga. Ya kadang-kadang saya pahami, yalah zaman medsos sekarang ini, ya Allah. Ya, bukan zaman. Tapi bagaimana kita mengarahkan kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu harapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hakul waladi ala walidi ayyuhsina asmahu. Rasulullah mengatakan, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayyuhsina asmahu, memberikan nama yang baik. Nah, ini kadang-kadang kita kurang memperhatikan, di antara kita kurang memperhatikan. Memberikan nama itu ada rasa tafaul. Tafaul itu rasa harapan.
Apa harapannya? Ya Allah, kalau saya memberikan nama anak saya Hidayatullah misalnya, maka kita punya harapan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dari sejak kecil nanti sampai besar, sampai dewasa, dia selalu mendapat hidayah Allah. Jadi bukan hanya sekedar memberi nama, tapi ada rasa tafaul. Wa'adabahu, Rasulullah mengatakan, didik anak kamu itu mempunyai akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wa ayyu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayah. Didik anakmu, diajarkan itu as-sibahah, al-kitabah, baca tulis, was-sibahah war-rimayah, dan juga berenang dan juga berpanah-panahan. Didik, kembangkan intelektualitasnya, kembangkan spiritualitasnya, dan kembangkan juga aspek jasmaniahnya. Karena pendidikan itu ada 3. Kenapa anak itu dididik? Ada 3 yang ada di dalam diri anak itu. Ada 3 potensi. Pertama adalah potensi jasmaniah, yang kedua adalah potensi ruhaniyah, yang ketiga adalah potensi akliyah atau intelektualitas. 3 ini kita kembangkan dengan baik secara integrated, secara terpadu. Nggak bisa kita hanya memperhatikan jasmaniahnya, kita tidak memperhatikan rohaniahnya. Nggak bisa kita memperhatikan rohaniah tanpa harus memperhatikan akliyahnya. 3 ini harus integrated. Jadi Rasulullah mengatakan, wa yu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayah. Kemudian wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Rasulullah mengatakan, jangan beri rezeki anak kamu kecuali rezeki yang baik. Rezeki yang baik ada 3 kategori. Pertama adalah jenisnya halal. Kasih makan, kasih minum anak-anak kita dengan jenis yang halal. Yang kedua adalah bergizi menurut kesehatan. Gizi jelas, perhatikan. Kemudian yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita lupa, cara memperolehnya dengan cara yang halal. Ya, baik, bergizi, bagus sekali rezekinya, makanan, minumannya. Tetapi kalau rezeki itu tidak halal, cara memperolehnya tidak dianggap rezeki yang baik. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan, wa ayyuzawwijahu idza atrak, dan menikahkan anak-anak kamu apabila sudah cukup dewasa. Dinikahkannya baik-baik. Itulah tanggung jawab, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibnatun, barang siapa yang mempunyai seorang anak wanita, fa'adabaha fa'ahsana ta'dibaha, dididiknya dia sehingga mempunyai akhlak yang baik, wa qaddaha fa'ahsana taghdiyataha, diberinya makan dengan makanan yang baik. Rasulullah mengatakan, kanat lahu wiqayatan minan nar, maka seorang anak wanita yang punya akhlak baik, punya pendidikan yang baik, akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Jadi kalau kita akan masuk neraka, dihalang-halangi oleh anak kita, ayah, saya amal solehmu, ibu, saya amal solehmu, ayah, ibu. Satu orang anak punya akhlak dan punya pendidikan yang baik. Peristiwa kurban erat kaitannya dengan peristiwa pendidikan. Ini saja barangkali pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus kita bersemangat di dalam beribadah, berselamat
bersemangat dalam beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan para guru-guru kita banyakkan umur ibadahnya, banyakkan keberkahannya, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah hadapan kita akan mengunjungi Masjid Darul Makmur. Masjid Darul Makmur Lamborghini dari Oman lurus langsung ke kiri kalau dari Simpang Jabodetabek. Pesan guru kita bersama umat harus bersatu, siapapun mereka golongannya, apapun mazhabnya, semua kita harus bersatu bersama karena tujuan kita adalah surga ya Allah. Kalau umat sudah bersatu, insya Allah Allah turunkan keberkahan dari langit. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya selamat bahagia dunia. Mari sama-sama kita bersalaman, saling maafkan antara kita. صلاة
Bagi jamaah silakan sebelah kiri kita kopi. Banyak jamaah yang nggak hadir karena banyak kopi. Ayo sebelah kiri ruang sebelah. Foto dulu, kita foto dulu sama BKM sama guru kita. Kita foto dulu ya. Ayo kita foto dulu. Semuanya kita foto dulu, kami dulu ya. Foto dulu. Ya kita foto dulu sama jamaah Milui banyak.